Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel pinjaman secara otomatis. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, hari ini kita akan membuat tabel pinjaman secara otomatis. Jadi di sini ada dua jenis angsuran, yaitu sistem flat dan juga sistem anuitas. Nah, selanjutnya ada juga jenis pinjaman, yaitu pinjaman lama dan pinjaman baru. Nah, di sini kita akan memulai yaitu platform atau jumlah pinjamannya saya isi 10 juta. Nah, di sini kita juga tenor di sini adalah jangka waktu ya. Di sini saya kasih 12 bulan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat jenis angsuran dan jenis pinjaman berdasarkan dua buah jenis dari flat anuitas dan juga lama dan baru. Nah, untuk membuat lebih mudah, kita akan langsung ke data, kita buat data validation. Nah, di sini kita ganti yang pertama any value-nya di sini kita ganti list. Nah, di sini kita buat jenis angsurannya terlebih dahulu. Kita blok dua ya. Jadi sistem flat dan anuitas kita blok, kita oke. Nah, di sini akan muncul contohnya di sini sistem flat ya. Jadi ada pilihannya, ada menu drop down listnya. Yang kedua kita buat drop down list jenis pinjaman yaitu jenis peminjam ya. Kita ke data lagi, kita ganti list. Nah, setelah kita ganti list itu kita blok saja mulai dari lama dan baru. Nah, setelah itu kita oke. Nah, di sini kita akan mendapatkan drop down lama dan baru ya Sobat Excel. Nah, selanjutnya kita akan mencari yaitu suku bunganya Sobat Excel. Nah, di sini suku bunganya ada lama dan baru. Jadi kita akan menggunakan fungsi gabungan. Di sini saya akan menggunakan fungsi if dan and untuk menghasilkan suku bunga. Karena di sini yang dites adalah jenis angsuran dan jenis peminjam. Jadi di sini ada dua kriteria yang harus menghasilkan benar. Nah, dari caranya sendiri kita akan menerapkannya seperti ini ya Sobat Excel. Nah, di sini kita langsung if tab. Nah, kita tambahkan argumen dan atau and di sini akan menghasilkan benar. Nah, yang dites pertama di sini adalah sel dari F3 itu kita kunci dengan F4 sama dengan sistem flat ya, sama dengan ya sistem flat. Terus kita akan menambahkan namanya nanti untuk jenis peminjam itu juga harus sama. Nah, di sini kita titik koma. Di sini kita F4, di sini maksudnya F4 itu selnya ya Sobat Excel. Terus kunci dengan F4 itu sama dengan tanda petik 2 lama ya, jadi harus lama. Tanda petik 2. Nah, di sini saya akan menutup untuk fungsi dari n. Selanjutnya kita titik koma. Di sini untuk pindah ke fungsi if lagi ya Sobat Excel. Selanjutnya kita masukkan jadi sistem flat lama itu akan menghasilkan 11% ya. Berarti kita tulis 11%. Nah, selanjutnya kita kasihkan titik koma. Nah, di sini Sobat Excel bisa copy saja ya Sobat Excel. Jadi di sini kita akan bisa mengcopy mulai dari if-nya ya sampai ke sistem yang terakhir. Kita copy, pastikan di argumen selanjutnya. Tinggal kita ganti lama menjadi baru ya di sini Sobat Excel. Pindah ke belakangnya kita kasihkan titik koma, kita akan masukkan argumen selanjutnya yaitu adalah sistem dari sistem anuitas ya Sobat Excel. Jadi caranya sama ya, tinggal kita paste saja ya. Di sini tinggal kita paste untuk fungsinya, kita paste. Nah, di sini kita ganti saja sistem flatnya itu menjadi anuitas. Nah, selanjutnya di sini karena anuitas lama dia akan menghasilkan 23%. Jadi titik koma 23%. Selanjutnya masukkan argumen kedua, titik koma, pastikan lagi saja kita ganti yang lama itu diganti baru ya. Di sini terus kita lihat tabelnya yaitu baru adalah 26%. Jadi jangan lupa sistemnya anuitas baru itu bunganya adalah 26%. Titik koma 26%. Selanjutnya kita ke argumen jika salah ya. Jadi kita pindah ke argumen salah, titik koma, kita ganti dengan sel kosong yaitu tanda petik 4 ya. Terus tutup kurung sebanyak 3 kali dan kita akhiri untuk if dengan 1 kali tutup kurung dan kita enter, maka hasilnya akan seperti ini Sobat Excel. Jadi jika kita ganti sistem flatnya
itu akan menghasilkan sesuai dengan if and. Jadi kalau kita ganti di sini baru, maka dia akan langsung otomatis menjadi 13% sesuai dengan tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat bunga per bulannya. Jadi di sini tinggal kita bagi saja ya. Jadi per tahun itu dibagi dengan 12. Jadi karena satu tahun itu 12 bulan ya. Jadi langsung saja dari suku bunga kita kunci, kita bagi dengan 12 dan kita enter. Maka di sini akan menghasilkan bunga untuk 1 bulan atau per bulan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari pokok ya. Pertama kita isi dulu dari saldo pinjaman sesuai dengan plafon. Jadi di sini untuk angsuran ke 0 itu adalah sesuai dengan jenis pinjamannya dan plafonnya. Ini kita gunakan sama dengan saja, kita sama dengan plafon, kita enter, maka di sini adalah 10 juta. Nah, untuk angsuran yang pertama, kita akan menggunakan sistem flat dengan jenis peminjam baru. Jadi kita gunakan sama dengan seperti ini. Kita menggunakan if, kita tab, dan kita akan memasukkan fungsi dari sistem flat. Jadi selnya ya Sobat Excel, jangan lupa untuk dikunci. Itu sama dengan itu adalah sistemnya flat. Jadi kalau angsurannya flat itu dia akan menghasilkan dari hasil dari pembagiannya. Nah, di sini karena di sini adalah flat, berarti plafon itu dibagi dengan jangka waktu. Ya, jadi kalau sistem flat itu adalah plafon dibagi dengan jangka waktu atau tenor. Nah, di sini kita selesai untuk mencari sistem yang namanya sistem flat. Nah, sekarang kita akan ke yang kedua. Nah, jadi nanti kalau jenis angsurannya diganti anuitas, maka yang muncul adalah rumus dari PPMT ya Sobat Excel. Jadi kita langsung saja if kita kunci dengan sistem jenis angsurannya itu sama dengan tanda petik 2, yaitu kita isi sistem anuitas. Nah, di sini kita tanda petiknya untuk mengakhiri, terus kita titik koma, maka kita masukkan rumus PPMT. Nah, di sini rate-nya di sini adalah suku bunga per bulan ya. Jadi kita klik, jangan lupa dikunci dengan F4, titik koma, kita masuk ke pernya. Di sini adalah angsuran per ya. Jadi angsuran ke. Kita jangan kunci ya, karena nanti kita tabelnya di rata ke bawah, ditarik biar enak. Selanjutnya kita ke NPR-nya, di sini adalah jangka waktu atau tenor. Jangan lupa dikunci karena kita satu sel. Selanjutnya yang terakhir adalah kita kurangi dengan plafonnya Sobat Excel. Jadi kita klik plafonnya, kita kunci, kita tutup kurung, dan kita enter. Di sini adalah hasilnya yaitu 833. Coba kita ganti dengan sistem anuitas, maka dia akan otomatis ganti ya Sobat Excel. Kalau lama, bunga pun juga ikut berganti. Kita coba-coba ya di sini. Nah, kita kembalikan ke sistem flat. Nah, selanjutnya kita akan mencari ke bunga. Di sini untuk bunga kita juga menggunakan fungsi if ya Sobat Excel. Jadi kita akan mengetes jenis angsurannya terlebih dahulu sama dengan fungsi dari mencari pokok. Jadi di sini jika jenis angsurannya itu sama dengan sistem flat, maka dia akan menghasilkan dari hasil dari bunganya. Nah, di sini kita tanda petik 2, titik koma, maka kita akan menghasilkan dari sel dari F2, itu jangan lupa dikunci, itu dibagi dengan bunganya ya Sobat Excel. Jangan lupa kita bunganya per bulan ya, kita bagi kita kalikan dengan bunganya. Selanjutnya titik koma, kita akan masuk ke yang selanjutnya adalah jenis angsuran, yaitu sistem anuitas. Jadi kita gunakan if lagi sama dengan sistem anuitas. Maka di sini kita akan menerapkannya menggunakan fungsi dari fungsi PMT atau IPMT untuk mencari bunga pada bunga yang menurun ya. Jadi nanti ini bedanya. Setelah itu IPMT kita masuk, kita jangan lupa kita ke bunga per bulan. Nah, pernya itu adalah angsurannya sama kayak rumus dari PPMT tadi ya. Terus NPR-nya di sini adalah jenis dari bunga tenornya. Jadi jangka waktunya ya. Jangan lupa kita kunci. Terus kita kurangi dengan plafonnya. Jadi plafon kita kunci juga. Kita F4. Nah, di sini kita tutup kurung untuk mengakhiri rumus IPMT. Jangan lupa terus kita titik koma untuk membuat argumen jika nanti ada yang error. Jadi di sini saya kasihkan tanda petik 2 yang artinya sel kosong.
tutup kurung, dan bisa kita enter. Hasilnya seperti ini ya Sobat Excel. Hasilnya untuk sistem flat dan jenis peminjam yaitu lama, kita bisa tarik saja dengan autofill biar lebih cepat. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke jumlah bayar Sobat Excel. Nah, jumlah bayar di sini kita langsung saja sama dengan jadi pokok ditambah dengan bunga. Baru kita akan mendapatkan jumlah bayar. Nah, di sini kita tarik saja. Nah, yang terakhir di sini kita tinggal saldo pinjaman. Jadi saldo pinjaman itu sama dengan saldo pinjaman dikurangi dengan pokok ya Sobat Excel. Jadi tidak termasuk bunga, jadi hanya pokok saja. Saatnya kita enter dan kita tarik saja ke bawah. Di sini akan mendapatkan secara otomatis dan angsuran ke-12 adalah 0. Kita sudah selesai untuk membuat sistem dari otomatis tabelnya ya. Jadi tinggal ganti saja sistem angsuran dan juga jenis peminjam. Di sini kita juga bisa coba-coba dengan mengganti plafon atau jumlah pinjamannya. Di sini kita coba-coba ya Sobat Excel. Jadi di sini akan muncul tabelnya secara otomatis dan bunganya akan keluar. Nah, di sini kita akan lanjut untuk selanjutnya bagaimana jika salah satu dari fungsinya itu error. Di sini saya ganti 10. Maka di sini keluarnya 6 ya. Jadi di sini error karena melebihi dari jangka waktu, kurang dari jangka waktu. Jadi kita akan memanfaatkan yang namanya fungsi dari if error untuk menghasilkan 6-nya menjadi sel kosong. Jadi kita masuk ke if error, kita pindah ke belakang, titik koma, dan kita masukkan argumen kosong dan kita enter. Di sini akan kita tarik biar lebih enak keluarnya, maka dia akan menjadi sel kosong seperti ini Sobat Excel. Untuk dari bunga itu juga bisa kita menerapkannya. Tekan F2 di keyboard, kita akan masuk ke rumus, kita masukkan saja fungsi dari if error, kita tab, pindah ke belakang, titik koma, langsung masukkan tanda petik 24 ya di sini totalnya, tutup kurung dan kita enter, maka kita tarik hasilnya akan sesuai dengan apa yang tadi kita masukkan ya. Di sini tadi kita memasukkan berupa tanda petik 2. Jadi artinya di situ adalah sel kosong. Nah, di sini kita berlakukan juga untuk jumlah bayar dan juga di saldo pinjaman. Kita sudah selesai. Jadi kalau error seperti ini dia akan menjadi kosong untuk jenis angsuran dari anuitas ya Sobat Excel. Nah, kita coba ganti baru menjadi lama, maka hasilnya akan otomatis muncul. Oke Sobat Excel, itu tadi pertemuan kita bagaimana cara membuat tabel angsuran pinjaman secara otomatis. Kalau Sobat Excel suka, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.